Kelurahan Harapan Jaya. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan jamaah sholat Jumat Masjid Al-Falah yang saya cintai dan saya muliakan. Pertama dan tak lupa senantiasa kita panjatkan rasa dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai bersama. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan kehadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibus syafa'ah fid dini wa dunya hatal akhirah. Sebagaimana disampaikan tadi, saya mohon maaf menyita waktu sebentar. Yang pertama, saya memperkenalkan diri sebagai Kapolsek Bekasi Utara yang baru. Nama saya Kompol Imam Syafi'i. Kemudian saya menjabat baru sekitar 1 bulan yang lalu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan beberapa himbauan Kamtibmas bahwa menurut pandangan kami, masjid adalah tidak hanya melulu kegiatan ritual-ritual keagamaan seperti sholat, membaca Al-Quran, dan selain sebagainya, namun demikian juga termasuk kegiatan-kegiatan sosial masyarakat lainnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan bahwa secara umum situasi Kamtibmas di wilayah hukum Kecamatan Bekasi Utara alhamdulillah hingga saat ini masih aman, kondusif, tidak ada kejadian-kejadian menonjol yang menjadi perhatian masyarakat ataupun menjadi perhatian para pimpinan sekalian. Dari jumlah penduduk Kota Bekasi sekitar 2,5 juta lebih, itu penduduk yang paling banyak adalah Kecamatan Bekasi Utara, yaitu sekitar 356.000 jiwa. Nah, dibanding dengan kecamatan-kecamatan lain, kita memang selisihnya lebih tinggi, sekitar 70 ribuan jiwa. Ya, ini menjadi potensi gangguan Kamtibmas yang memang harus kita antisipasi bersama. Dari yang kami catat, semenjak bulan September ini ada sekitar 38 kejadian peristiwa pidana, mulai dari pidana konvensional seperti pencurian, terus kemudian penipuan gelap, kemudian pencurian kendaraan bermotor, kemudian ada juga dilaporkan ke kami pencurian kotak amal musola juga ada. Bahkan di beberapa bulan yang lalu juga viral di masjid juga demikian. Jadi artinya para pencuri pun juga tidak melihat tempat dan waktu bahwa ini tempat ibadah dan sebagainya, ya karena memang niatannya tidak baik dia melakukan pencurian. Dari beberapa yang saya laporkan itu yang paling tinggi adalah pencurian kendaraan bermotor, khususnya roda 2. Dan di dalam minggu-minggu terakhir ini tensinya mulai meningkat, Pak. Jadi mohon kepada Bapak semuanya lebih hati-hati dalam menjaga harta bendanya, harta pribadinya dan sebagainya, karena ya walaupun kita sedang melaksanakan sholat di sini, tapi kan kembali lagi kepada masyarakat, kembali lagi kepada keluarga, itu juga memang harus diantisipasi. Jangan sampai nanti kemudian situasi Kamtibmas tidak kondusif, karena Kamtibmas adalah merupakan kunci buat kita semuanya dalam melaksanakan segala macam aktivitas. Jadi bagaimana kita bisa tenang beribadah di tempat ibadah kita di masjid, bagaimana anak-anak kita sekolah dengan tenang, bagaimana para pelaku ekonomi, pedagang, usaha dan sebagainya bisa tenang menjalankan kegiatannya apabila situasi keamanan, ketertiban masyarakat tidak kondusif. Maka dari itu saya minta kepada Bapak jamaah sholat Jumat semuanya, ya sama-sama kita saling menjaga. Dari beberapa yang dilaporkan sekitar 38 itu yang dilaporkan, ada juga mungkin juga ada peristiwa pidana, tindak kejahatan dan sebagainya tidak dilaporkan. Karena mungkin dari sebagian warga masyarakat juga, itu sudah mungkin bukan rezeki saya, sudah itu mungkin takdirnya seperti itu, ya sebaiknya dilaporkan, Pak. Karena dengan segala keterbatasan yang ada di kami, dengan 6 kelurahan ini yang sekitar 350-an jiwa, 350.000 jiwa, jumlah personil kami hanya sekitar 74 personil. Dan itu juga ada sebagian dari staf,
kemudian dari PNS dan sebagainya, ya otomatis kalau itu dikalkulasikan dibagi dengan jumlah penduduk di Bekasi Utara ya sangat tidak berimbang. Maka dari itu kami tidak bisa mengeklaim bahwa itu kerja-kerja kami. Kami harus berkolaborasi, bersinergi dengan para masyarakat, tokoh agama dan sebagainya, menjaga Kamtibmas di wilayahnya masing-masing supaya ketentraman, keamanan terjaga semuanya. Itu harapan besar kami. Mungkin sedikit itu yang bisa kami sampaikan, karena mengingat Bapak sekalian, jamaah sekalian, setelah ini juga banyak kegiatan-kegiatan yang lainnya, mungkin melanjutkan pekerjaan dan sebagainya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada jamaah semuanya. Dan ini adalah program dari kami. Kami sudah mulai dari pertama kami dilantik menjadi Kapolsek Bekasi Utara. Saya niatkan diri saya untuk berkeliling sholat Jumat di masjid-masjid di seluruh kelurahan Kecamatan Bekasi Utara, dengan harapan mudah-mudahan kita sambil mendengarkan dari masukan-masukan tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama dan sebagainya. Tujuannya tiada lain bukan adalah untuk sama-sama menjaga wilayah kita masing-masing. Belum lagi juga kalau misalkan anak-anak kita yang memang susah untuk tidur malam, tiap hari mereka kelayapan, kita patroli ya terbatas, kadang-kadang dipatroli di sini muncul di sana dan sebagainya, tawuran, mabuk-mabukan, balap liar dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi problem kita bersama. Tidak bisa terus kemudian selaku tokoh agama, tokoh masyarakat, DKM dan sebagainya, urusan kita adalah urusan ibadah. Urusan kita di luar ibadah pun juga mengajak kebaikan kepada warga masyarakat. Kalau misalkan ternyata ada sekelompok masyarakat yang melakukan di luar kepatutan, mabuk-mabukan, tawuran dan sebagainya, tidak usah sungkan-sungkan melaporkan. Kalau misalkan tidak tahu, melaporkan ke Polsek melalui Pak RT. Pak RT, Pak RW pasti nanti akan melaporkan secara berjenjang kepada Babin Kamtibmas. Supaya apa? Supaya semua potensi-potensi gangguan Kamtibmas itu bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. Mengingat Bekasi Utara itu kan berbatasan juga dengan daerah kabupaten. Kalau misalkan Kaliabang itu kan dengan wilayah mana itu ya? Tarumajaya. Nah itu banyak mereka itu pada ibaratnya buang kotoran ke kita, tapi mereka terus kemudian pergi ke sana lah. Ini kan juga tidak baik. Maka harus kita sama-sama di wilayah Teluk Pocong sana berbatasan dengan Tambun juga demikian. Mereka suka main-main ke sini karena mungkin kan di sini fasilitasnya lebih mencukupi daripada di sana. Di Ahmad Yani misalkan sering dijadikan buat balap liar dan sebagainya. Mereka itu selalu melaksanakan kegiatan-kegiatannya di saat jam-jam para petugas di puncak kelelahannya, karena bagaimanapun juga petugas itu kan juga manusia, punya waktu untuk istirahat juga. Menjelang subuh mereka baru melaksanakan itu balap liar kayak tawuran dan sebagainya. Ini problem sosial yang memang harus diantisipasi bersama. Sebegitunya mereka ingin melaksanakan kegiatan tawuran sampai menjelang subuh supaya kucing-kucingan dengan petugas, supaya tidak diketahui, supaya tidak ditangkap dan sebagainya. Nah terakhir tadi pagi juga, tadi malam ya, pagi kita amankan juga bersama warga masyarakat pencurian kendaraan bermotor di Kelurahan Kaliabang Tengah. Itu sudah kita amankan, ya masih anak-anak tanggung-tanggung usia belasan tahun itu. Kalau di Kelurahan Harapan Jaya ini kami melihat catatan hanya ranmor sama penipuan penggelapan. Nah ini juga penipuan penggelapan ini tolong ya, sudah begitu banyak korban dan sudah begitu banyak disampaikan di media viral dan sebagainya, kena tipu online, terus kemudian janji-janji bahwa dapat hadiah dan sebagainya. Inilah masyarakat kita juga harus diedukasi. Jangan terus kemudian, Pak, Bapak dapat hadiah, ya sudah silakan nanti transfer sekian. Nah, baru ternyata terjadi penipuan. Kadang-kadang juga ada juga yang kena hipnotis juga. Begitu ditelepon, ya itulah modus operandi kejahatan juga. Tanpa sadar dia datang ke ATM, tolong ketik nomor rekeningnya sekian, diketik jumlahnya sekian juta namanya. Nggak nyadar sudah begitu banyak Pak kejadian seperti itulah.
Saya mohon kepada bapak-bapak sekalian, jamaah Jumat Masjid Al-Falah ini pulang diingatkan tetangganya, pulang diingatkan keluarganya dan sebagainya. Jangan sampai nanti harus hati-hati. Karena kan kalau misalkan tiba-tiba sudah keluar uang 56 juta dan selesai pulang itu masih kayak linglung begitu. Kan kasihan. Orang tuanya, bapaknya susah payah mandi keringat mencari nafkah, ditabung untuk kebaikan keluarganya, masa depannya, tiba-tiba oleh penipu-penipu itu main seenaknya sendiri menguras harta kita yang sudah kita kumpulkan. Kasihan akhirnya. Itu saja informasi Kamtibmas yang kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi pencerahan kita bersama. Dan semoga situasi Kamtibmas khususnya di Kelurahan Harapan Jaya tetap kondusif, aman, terkendali. Itu harapan kita semuanya. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada sedikit ya, jangan dilihat apanya ya, nilainya ya. Kalau saya yakin di Masjid Al-Falah ini banyak juga, tapi ini kenang-kenangan dari kami, siapa tahu lebih bermanfaat. Ini, oh iya, mohon diterima Pak. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke. Ya. Oh gini. Iya. Ya. Makasih Pak. Sehat selalu. Ya. Amin ya, keliling Pak. Yang lain juga Pak. Pasti Pak. Ustaz. Oh iya. Iya Pak. Iya. Monggo. Ya, Pak. Ya siap Pak. Mudah-mudahan manfaat Pak ya. Amin. Nah, penting hati-hati aja Pak. Semakin banyak kejahatan masalahnya. Di foto atau mau selfie Pak? Foto boleh. Iya, difotoin aja Pak. Pak.